Halo adik-adik mahasiswa dan rekan dosen di lingkungan Universitas Brawijaya. Selamat datang di podcast inspiratif Sosialisasi Magang Berdampak 2025. Bersama saya, Nur Lalatur Rahma, sebagai Koordinator PT Program Magang Berdampak 2025 di Universitas Brawijaya. Program Magang Berdampak ini sangat menguntungkan bagi kalian karena bisa jadi program ini menjadi salah satu titik balik karya kalian di masa depan. Di studio kita hari ini telah hadir dua tamu spesial, Mas Yudo dan juga Mbak Dea. Nah, Mas Yudo ini merupakan salah satu alumni dari program Magang Studi Independen Bersertifikat tahun 2024, di mana Mas Yudo berasal dari Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, angkatan 2021. Sedangkan Mbak Agnesia ini salah satu mahasiswa yang ternyata tertarik mengikuti program Berdampak 2025 yang mungkin nanti akan mengikuti jejak Mas Yudo, kakak tingkatnya. Oke, apa kabar Mas Yudo? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Bagaimana Mbak Dea? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Terima kasih sudah bisa menyempatkan hadir pada Bincang Santai Podcast kali ini ya. Jadi sebelum kita melanjutkan perbincangan, sedikit Bu Ella akan sampaikan dulu terkait apa itu program Magang Berdampak untuk rekan-rekan mahasiswa di UB. Oke, sebenarnya tahun 2025, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi telah meluncurkan inisiatif strategis yaitu Kampus Berdampak. Di mana Kampus Berdampak ini tidak hanya mendorong perguruan tinggi sebagai pusat pembelajaran dan juga pusat penelitian, tetapi menjadi agen perubahan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan juga sivitas akademik. Selanjutnya, Kampus Berdampak ini juga mendorong pembangunan di tingkat daerah dan juga mendukung perkembangan transformasi sosial ekonomi di tingkat nasional. Nah, salah satu program unggulan dari Kampus Berdampak Kemdikti-Saintek adalah Magang Berdampak 2025, di mana program ini akan memberikan jembatan antara kampus, khususnya adalah mahasiswa, ya, sivitas akademik dengan lingkungan kerja. Nah, kenapa ini menjadi jembatan? Karena mahasiswa nantinya akan belajar di lingkungan industri, ya, di tempat kerja, sehingga nanti akan dapat mengaplikasikan teori-teori atau ilmu yang sudah diperoleh di bangku perkuliahan. Nah, selanjutnya program ini akan menjadi kesempatan emas bagi para mahasiswa untuk belajar, baik itu leadership, kemudian teamwork, dan seterusnya, sehingga ini akan mengasah kemampuan dari mahasiswa. Dengan adanya program ini, diharapkan akan terjadi peningkatan etos kerja dari mahasiswa, sehingga akan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan dan menjadi bekal mahasiswa untuk peningkatan karir di masa depan. Jadi mungkin tidak harus menunggu lulus terlebih dahulu untuk bisa merasakan bagaimana bekerja di dunia nyata, tapi pada saat dia sebelum lulus, dia sudah bisa merasakan bagaimana bekerja dengan orang-orang yang berbeda, dengan orang-orang yang baru dari berbagai daerah, dan seterusnya. Sehingga ini sangat-sangat membantu perkembangan dari adik-adik mahasiswa. Sehingga kalau kita lihat, ya, tidak hanya berdampak pada mahasiswa, jadi program Magang 2025 juga akan berdampak kepada industri, karena industri akan mendapatkan talenta-talenta segar dari adik-adik mahasiswa, dan juga nantinya akan berdampak pada universitas, karena universitas juga akan mendapatkan kualitas lulusan yang lebih baik. Nah, kalau Bu Ella highlight, ya, ada 5 keuntungan pada program Magang Berdampak 2025. Yang pertama, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman kerja selama 1 semester. Di saat dia melakukan magang, akan mendapatkan mentoring atau supervisi dari mentor-mentor yang sudah berpengalaman, khususnya di bidang industri, ya, ataupun mungkin di instansi pemerintah. Jadi depend on mitra yang dipilih. Kemudian akan mendapatkan pengakuan sebanyak 20 SKS. Lumayan, ya.
Jadi satu semester kita bisa melakukan rekognisi sebesar 20 SKS, kemudian mendapatkan sertifikat, dan yang terakhir adalah kesempatan direkrut. Nah, lumayan kan, belum lulus sudah dapat pekerjaan gitu. Itu intinya ya kan, kalian punya pengalaman kerja, kemudian belum lulus sudah ditaksir nih sama perusahaan. Jadi itu 5 keuntungan dari program Magang Berdampak 2025. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan nih sesi tanya jawab dengan alumni Magang Berdampak MSIB ya 2024, karena sebenarnya transformasi ya dari MSIB menjadi Magang Berdampak 2025. Oke. Gimana nih Mas Yudo, bisa diceritakan bagaimana pengalaman ketika mengikuti magang MSIB tahun lalu, mulai dari pendaftarannya, kemudian mitranya di mana sih? Silahkan. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan teman-teman, saya Triwudo Kunturojati dari Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian. Dan kebetulan tahun kemarin saya mengikuti kegiatan MSIB dari kementerian. Sebelumnya pengalaman MSIB tahun kemarin itu merupakan pengalaman yang sangat berharga Ibu. Kenapa? Karena saya mendapatkan koneksi yang baru, mendapatkan ilmu yang baru, dan juga dapat membandingkan antara ilmu yang didapat dari perkuliahan dengan pengaplikasian permasalahan yang ada di lingkungan nyata, terutama di lingkungan kerja. Jadi itu merupakan hal yang tak pernah saya lupakan dan sangat berharga. Oh, berarti memang sangat berkesan gitu ya. Betul Ibu. Oke, kemudian dulu di posisi apa sih waktu magang? Posisinya apa dulu? Oke, jadi selama magang saya diterima di PT Gandumas Kencana, di mana perusahaan tersebut itu merupakan salah satu perusahaan industri yang memproduksi coklat, kemudian ada bake product, dan juga premix untuk tepung brownies, cake, dan puding. Dan selama magang saya diposisikan di production analyst, di mana saya bertanggung jawab untuk menganalisis lini produksi dari produksi coklat, terutama coklat couverture dan juga meses. Oh, berarti kalau melihat dari posisi yang di kemarin sudah yang diambil ya, posisi yang sudah diambil, berarti ilmunya kayaknya linear ya antara TIP dengan posisi yang di tempat magang itu ya. Baik, jadi kebetulan memang sebelum melaksanakan kegiatan ini saya sudah memplotting perusahaan apa saja yang akan saya pilih untuk rekrutmen. Karena saya memang dari basis teknologi industri pertanian, jadi saya memilih industri yang bergerak di bidang produksi, dan kebetulan diterimanya di PT GMK, dan kebetulan lagi case-nya yang diberikan dan juga ilmu-ilmu yang diaplikasikan itu sangat linear dari mata kuliah yang telah saya ampu Ibu. Wow. Jadi cukup bisalah membandingkan, oh gini ternyata teori yang kita pelajari sedemikian rupa di perkuliahan itu di dunia nyatanya memang agak berbeda dalam pelaksananya, karena memang dari kegiatan atau produksinya sendiri itu selalu dapat obstacle dan juga tantangan-tantangan yang pasti ada setiap harinya Ibu. Oke, yang pasti dulu waktu mau magang itu sudah konsultasi dulu dengan Kaprodi ya, sehingga nanti ada guidance lah ya, oke saya ngambil di sini, di tempat ini, kemudian posisi ini, seperti itu kah? Betul Ibu, jadi saya melakukan koordinasi dengan Kaprodi saya, karena apa? Karena kan ini memang kegiatan akademik tetapi dilaksanakan di luar kampus. Kenapa harus koordinasi? Biar tidak ada gap atau miscommunication ketika program sudah selesai. Jadi perihal SKS, kemudian posisi yang dilamar, itu lebih baik dikonsultasikan agar tidak terjadi miskomunikasi yang seperti saya katakan tadi, Bu. Iya, benar. Memang salah satu syarat untuk mendaftar nanti harus mendapatkan validasi dari Kaprodi supaya nanti konversinya oke, nggak ada masalah, seperti itu. Iya. Oke, berarti di sana juga ada proyek-proyek yang dikerjakan, bukan? Betul sekali, Bu. Jadi selama magang, khususnya di perusahaan saya kemarin, itu memang seluruh mahasiswa diwajibkan untuk melakukan atau menginisiasi proyek dari permasalahan yang ada di industrinya. Kebetulan saya selama 4 bulan, alhamdulillah Ibu dapat menyelesaikan 2 proyek dalam permasalahan gedung. Yang pertama itu adalah analisis line balancing. Kenapa? Karena setelah saya amati
ternyata produksi coklat itu terdapat pemborosan, terutama pemborosan waktu dan tenaga kerja. Sehingga dalam project 1 itu saya menganalisis line balancing dari proses 1 hingga proses akhir. Kemudian untuk mengurangi, oh ternyata saya bisa loh dengan metode ini mengurangi kegiatan atau waktu kerja dalam satu batch itu sekian menit atau sekian jam. Kemudian yang project kedua, Ibu, saya kebetulan berkolaborasi dengan supervisor saya untuk menganalisis yield produk meses karena selama ini ternyata produksi yang dilaksanakan itu tidak mencapai target dan itu gap antara target dan yang nyata itu mencapai 50 sampai 100 kg. Jadi dengan analisis ini harapan saya bisa berguna lah untuk perusahaan untuk melakukan perbaikan ke depannya. Artinya di sana ada kontribusi Betul, aktif Ibu. gitu ya dari mahasiswa. Wah, sangat menarik ya. Kemudian apa nih tantangan yang lain? Waduh, tantangan sebenarnya kegiatan magang itu sangat dinamis ya teman-teman. Karena kita pasti di awal pendaftaran deg-degan nggak sih? Gimana proses seleksinya? Apakah Betul. keterima? Kemana aja nih? Terus wawancaranya gimana? Kemudian ketika diterima kita kan, wah aku keterima, senang sekali karena bisa akhirnya keluarlah dari universitas untuk kerja langsung di tempat magang selama 1 semester. Kemudian oke, setelah diterima onboarding, pasti excited sekali karena bakal bertemu dengan teman-teman dari universitas lain seluruh Indonesia. Dan pasti setelah mendapatkan project akan mendapatkan tantangan yang sebenarnya karena tantangannya itu based on dunia kerja nyata, di mana ketika saya mengambil project tersebut, tantangan yang saya hadapi yang paling besar itu adalah produknya tidak jalan nih, Bu. Karena kan Kak, saya bekerja di produksi coklat, di mana di satu gedung itu dalam 1 hari bisa memproduksi banyak jenis coklat. Karena data yang saya ambil itu data coklat compound dan itu tidak diproduksi setiap hari, maka saya ada tantangan untuk mengulur waktu. Jadi ketika targetnya September sudah selesai, karena produksinya terhenti beberapa hari dan sampai 1 minggu, jadi saya undur untuk melakukan analisisnya dan itu merupakan tantangan karena dapat menghambat proses analisis kelanjutannya, Ibu. Oke, jadi memang kadang-kadang kita menemui ya sesuatu apa yang kita rencanakan, memang kadang tidak terrealisasi, tapi di balik itu mungkin kita punya solusi. Bagaimana sih ada plan A, plan B seperti itu ya. Oh Sehingga iya, nanti kalian akan belajar bagaimana memanage sesuatu yang unpredictable seperti itu betul, Ibu. ya. Mungkin itu Oke. salah satu manfaat Iya dari betul. mengikuti MSIB ya teman-teman. Atau sekarang magang berdampak, kita Iya. akan dilatih soft skill-nya. Yang pasti meningkat dong soft Betul. skill-nya, ya kan? Oke, sepertinya Mbak Dea ini pingin Iya, bertanya udah lebih lanjut dan tertarik pingin nih, Bu. tertarik sekali. Betul Oke. sekali. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana nih proses mentoringnya atau pendampingannya di sana? Baik Ibu, jadi dari mentoring sendiri itu dilaksanakan dalam beberapa tahap, khususnya untuk ketika kita pelaksanaannya ya teman-teman. Itu ada mentoring dari DPP dan juga ada mentoring dari perusahaan. Untuk DPP sendiri akan dilakukan mentoring untuk follow up kegiatan sehari-harinya bagaimana, apakah ada permasalahan atau kendala, atau mungkin ada permasalahan yang tidak ingin diceritakan, tetapi dengan DPP baru bisa untuk dikoordinasikan kembali dengan kementerian atau panitia yang bertanggung jawab. Kemudian untuk mentoring dari perusahaan sendiri, kebetulan tahun kemarin saya itu ada namanya mentoring 2 mingguan sekali, di mana saya harus mempresentasikan progres project-project yang telah diinisiasi dan akan dinilai istilahnya assessment mingguan lah Ibu. Jadi dari kementerian ada, dari perusahaan juga ada. Oke, itu merupakan salah satu assessment yang memang menjadi output dari kegiatan ini. Ya, nanti kalian akan diminta untuk membuat laporan, baik itu Betul. laporan bulanan ataupun mingguan dan juga laporan akhir. Oke, untuk fasilitasnya bagaimana nih di sana? Waduh, ini Bu yang paling menarik dari program ini. Selain mungkin teman-teman nggak munafik ya, ada yang nggak suka nggak sih kalau kita magang tapi istilahnya dapat cuan lah intinya. Nah, ini salah satu Betul. keunggulannya Jadi juga nih. selain mendapatkan ilmu secara nyata dan juga istilahnya portofolio, mungkin setelah ini CV kita akan bertambah karena mengikuti magang ini ya Ibu dan teman-teman. Kita juga dapat uang bantuan hidup dan itu cukup lumayan untuk istilahnya memfasilitasi diri kita
dalam hidup di tempat magang ya Ibu, dan itu lumayan sih menurut saya. Jadi bisa merasakan gimana Iya. ya rasanya dapat duit sendiri Iya, gitu. Jadi intinya bisa wah dapat uang bisa gitu. tahu nih, Iya. oh kayak gini ya dapat uang. Susah nggak? Gimana, Susah Bu? nggak kalau misalkan maksudnya ternyata orang tua kita kerja mati-matian untuk saya. Nah sekarang kamu mati-matian nggak sih ngikuti program magang itu? Habis itu Ada saya effort yang muhasabah diri, bener-bener. Bu. Ternyata orang tua saya dengan semangat terus keringatnya keluar untuk mendapatkan uang demi anak-anaknya. Jadi, Iya. wah ternyata kerja seperti ini ya dapat uang, tapi ada obstacles yang harus kita lalui. Sama ada kepuasan ya Betul. sebenarnya mendapatkan sesuatu dari jerih payah kita sendiri Iya, gitu betul, kan Ibu. ya. Oke. Sangat menarik sekali nih. Tambah pingin cepet daftar sepertinya Iya, ini Bu. Mbak Dea ini ya. Excited duluan denger Iya, ceritanya. betul. Udah Lumayan ada loh, dari dapat 2 wajah-wajah. digit gak sih? Wah, Ya. lumayan banget itu ya. Oke, terima kasih nih Mas Baik, Yudo Ibu. atas Terima sharing kasih pengalamannya. kembali. Kalau tadi Mas Yudo sudah bercerita tentang ada DPP gitu ya. Memang mentor itu ada di industri, di pihak industri dan juga dari dosen sendiri. Nanti Iya, akan betul. ada mentor, kemudian ada dosen pendamping program. Nanti akan bisa menjadi salah satu sarana untuk berkomunikasi dan Betul. diskusi terkait permasalahan dan seterusnya. Insya Allah nanti kalau kalian sudah terjun langsung, itu akan bisa mengkomunikasikan antara mengkomunikasikan permasalahan mungkin yang dihadapi dan mendapatkan solusi dengan adanya diskusi dengan para mentor dan juga dosen pendamping. Oke, makasih ya Mas Iya, Yudo Ibu. atas Terima kasih kembali. kesempatan untuk sharing. Nah, sekarang saya beralih kepada Mbak Dea. Nah, kira-kira setelah mendengar cerita dari Mas Yudo, gimana? Apakah benar-benar ingin ataukah undur diri malah? Gimana? Sejauh ini jadi lebih tertarik lagi Bu, Oke. karena banyak sekali ternyata yang kita dapatkan nantinya kelebihan-kelebihan tadi juga sudah dijelaskan ya, dikasih sneak peek sedikit Betul. sama Mas Yudo, ada fasilitas, terus juga ada mentoring, dan menurut saya sangat disayangkan gitu apabila kita melewatkannya seperti itu sih Bu. Oke, jadi kira-kira sudah kepo belum nih ke platform Magang Berdampak 2025? Oke, sejauh ini kemarin saya sudah sempat baca-baca ya Nah. Bu, dan ternyata ada 17 mitra dengan Iya, 305 lowongan. Betul? Di mana dari banyak sekali bidang, ada teknologi, pendidikan dan sebagainya. Menurut saya ini sangat amat luar biasa kesempatannya karena tidak ada batasan gitu Bu. Jadi kita bisa coba di bidang mana saja. Tapi untuk sejauh ini, karena sejauh ini saya belajarnya di teknologi dan agroindustri ya Bu. Jadi untuk bidangnya saya pengen coba untuk di teknologi dan agroindustri gitu. Cuman nggak ada batasan apakah harus di sini atau di sini nggak. Jadi apabila nanti berkesempatan di bidang pendidikan ataupun di digital marketing ataupun apa, mungkin saya juga akan terbuka gitu karena niatnya untuk belajar. Iya, sebenarnya memang banyak sekali lowongannya, sekitar 305 lowongan dari 17 mitra yang update yang terbaru ya. Nanti kamu bisa buka di laman simbelmawa.kemdikbud.go.id. Nanti bisa masuk ke dalam layanan kemahasiswaan, kemudian masuk ke dalam magang berdampak. Nah, di sana setelah mendaftar menjadi akun mahasiswa, nanti akan bisa melihat deskripsi ya dari mitranya. Kira-kira ini cocok nggak buat saya lowongannya ya. Kemudian posisinya cocok nggak dengan saya. Nah, seperti itu. Oke, Jadi nanti siap. bisa dikepoin ya di laman Simbelmawa. Oke. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak kepada Mas Yudo terkait program magang yang tahun lalu dilakukan? Oke, terima kasih Bu. Kesempatannya ini yang saya tunggu-tunggu karena tadi Mas Yudo sempat mention ada konversi nih Mas. Nah, misal case kita kan ilmu yang kita pelajari itu antara di agroindustri dan juga teknologi ya, karena keilmuan kita sesuai dengan prodi kita yaitu teknologi industri pertanian. Nah, misal nanti kita memilih perusahaan yang ternyata enggak linear dengan ilmu yang telah kita pelajari sehari-hari, itu apakah akan tetap bisa dikonversi atau seperti apa nih Mas? Gitu. Karena ditakutkan nanti saat kita memilih perusahaan yang tidak selinear, ternyata tidak ada yang sesuai dengan mata kuliah yang ada di program studi kita. Oke, mungkin konversinya kali ya. Iya, betul. Oke, jadi sebenarnya kita nggak ada batasan sih, Agnesya, untuk
pemilihan mitra ataupun posisi. Karena kan memang kementerian ini memberikan fasilitas kita untuk mengeksplor sebesar-besarnya untuk terjun langsung di dunia kerja, baik dari teknologi maupun digital marketing atau agroindustri tadi ya. Nah, kalau misal Agnesha ini kan memang basicnya di agroindustri dan juga teknologi. Kalau misal Agnesha pengen digital marketing, it's okay karena Agnesha sendiri pun bakal tetap dapat konversi SKS-nya dari universitas juga dapat SKS-nya karena kan output dari kegiatan ini kan mahasiswa dapat bekerja secara langsung di industri yang telah disediakan. Jadi nggak usah takut mengenai konversi SKS, pasti bakal dikonversi sih. Dan disesuaikan Betul, sesuai matkul. disesuaikan gitu dengan ya. mata kuliah. Itu sih, Oke. Bu. Oke, jadi memang ini memang dirancang ya untuk nanti disetarakan ke 20 SKS supaya nanti mahasiswa juga tidak rugi ya mengikuti program ini, malah banyak sekali manfaat yang diperoleh. Oke, selanjutnya mungkin adik-adik atau teman-teman mahasiswa mungkin sedang bertanya-tanya kira-kira yang menyimak podcast ini ya, kira-kira bagaimana sih proses pendaftaran, kemudian bisa diakses di mana? Oke, Bu Ella akan menjelaskan terkait bagaimana pendaftaran kampus magang berdampak 2025. Oke, untuk adik-adik mahasiswa yang ingin mendaftar program magang berdampak 2025, kalian bisa buka laman platform dari simbelmawa.kemdikbud.go.id/portal, kemudian lanjut pada laman kemahasiswaan dan bisa pilih magang berdampak. Nanti di sana kalian akan mendapatkan akun ya setelah KPT memberikan validasi, kemudian akun akan dikirimkan kepada email kalian. Nah, namun sebelum kalian melamar ya, terlebih dahulu kalian harus mengamati dulu mitra mana yang akan kalian pilih. Karena di sana banyak sekali lowongan, sesuaikan dengan minat dan juga bakat kalian. Jangan lupa konsultasikan juga dengan Kaprodi. Kenapa? Karena Kaprodi nanti akan ikut memvalidasi. Jadi tidak hanya KPT saja yang memberikan validasi, tapi nanti akan ada persetujuan atau verifikasi dari Kaprodi dan juga pimpinan perguruan tinggi. Nah, dari sini setelah Kaprodi itu sudah memberikan validasi, baru kalian nanti akan mendapatkan persetujuan dari pimpinan perguruan tinggi. Nah, dari sini proses magang seterusnya bisa kalian lakukan karena di dalam akun nanti akan ada pilih mitra dan seterusnya sehingga nanti kalian akan menunggu mendapatkan letter of acceptance dari mitra. Nah, ada pun beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah mahasiswa aktif untuk D2 dan D3 itu minimal semester 2. Sedangkan untuk S1 minimal semester 4. Nah, ini perlu kalian konsultasikan dulu ya dengan Kaprodi. Ada yang boleh melakukan magang pada semester 5, ada juga yang melakukan magang di semester 7. Nah, karena pelaksanaan magang ini pendaftarannya adalah 11 Juli paling lambat ya. Sehingga nanti untuk program magang ini akan dilaksanakan di semester depan atau semester ganjil. Jadi bisa semester 5 atau semester 7. Pastikan terverifikasi oleh Kaprodi. Kemudian jangan lupa nanti persyaratan selanjutnya adalah mendapatkan rekomendasi dan juga siapkan CV kalian, portofolio dan juga beberapa prestasi kalian. Oke. Nah, setelah proses validasi oleh perguruan tinggi, nanti kalian akan mendapatkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM mahasiswa, di mana nanti akan ada proses penguploadan dokumen di sana untuk mendaftar ke mitra sehingga akan mendapatkan letter of acceptance. Nah, satu lagi yang menarik ya, sudah dijelaskan oleh Mas Yudo tadi, kalian akan mendapatkan bantuan biaya hidup, kemudian mendapatkan dana transportasi, dan juga pastinya sertifikat. Nah, yang paling penting kalau kalian berprestasi, kalian memiliki etos kerja yang baik, akan dilirik oleh perusahaan untuk direkrut langsung menjadi karyawan. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, maksimum 11 Juli. Ingat ya, 11 Juli, segera untuk mendaftar. Oke? Nah, sekarang bagaimana nih Mas Yudo untuk tips teman-teman
dan juga Mbak Agnesya terkait harapannya. Silakan Mas Yudo untuk tipsnya bagaimana nih? Waduh, menarik nih Bu untuk tips. Mungkin tiap orang punya tipe atau tips yang berbeda, tapi dari saya pengalaman tahun kemarin, yang pertama adalah teman-teman persiapkan diri semaksimal mungkin karena memang pendaftarannya sampai 11 Juli. Segera lengkapi dokumennya, konsultasikan kepada Kaprodi masing-masing. Kemudian setelah itu pastikan mitra yang telah teman-teman pilih itu udah dipelajari mengenai bagaimana nanti bekerjanya seperti apa dan kurikulum yang telah disediakan. Agar apa? Agar nanti tidak terkejut ketika sudah melaksanakan program magang yang akan dilaksanakan. Lalu kurikulum vitae itu sangat penting teman-teman karena itu adalah pintu utama dari proses seleksi. Gunakan waktu ini semaksimal mungkin. Berikanlah kesan yang terbaik dari versi kalian kepada talent acquisition atau HRD dari perusahaan. Semangat teman-teman, semoga hasil yang kalian dapatkan yang terbaik. Mungkin dari saya cukup sih, Bu. Iya, bagaimana nih harapannya Mbak Agnesya? Untuk harapan mungkin yang pertama harapan untuk saya sendiri ya Bu. Dengan adanya kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya bisa mencoba untuk meningkatkan pengalaman saya yang nanti dapat meningkatkan juga kemampuan serta keterampilan saya untuk mempersiapkan setelah jenjang perkuliahan nanti yaitu kerja gitu. Jadi dengan adanya kesempatan ini bisa membantu saya untuk meningkatkan skill nggak hanya pada teori-teori tapi juga pada implementasi ilmu-ilmu yang telah saya dapatkan di perkuliahan. Kemudian untuk harapan secara keseluruhan, harapannya program ini bisa memberikan dampak untuk kita semuanya, untuk diri kita masing-masing, untuk lingkungan sekitar, untuk universitas kita, untuk mitra nantinya, dan di sini sebagai pembuktian juga bahwasanya mahasiswa itu bisa memberikan suatu dampak gitu ya Bu, dan juga dapat berkontribusi untuk lingkungan kita sih, seperti itu Bu. Iya, oke. Jadi udah mulai ini ya, setelah podcast ini segera masuk ke dalam platform Magang Berdampak 2025. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman sekalian, adik-adik mahasiswa, saatnya ya kalian membuka laman dari simbelmawa.kemdikbud.go.id untuk melakukan pendaftaran, ya membuat akun dan seterusnya, sehingga nanti kalian akan mengikuti jejak Mas Yudo. Oke, mungkin program Magang Berdampak ini bukan hanya soal pengalaman saja, tetapi bagaimana akan berdampak kepada diri kita, kemudian kampus dan juga negeri. Nah, untuk teman-teman yang masih penasaran, informasi terkait Magang Berdampak telah diupload dan juga dapat ditanyakan ya melalui Instagram resmi @impact.ub dan juga melalui website impact.ub.ac.id/download. Jadi semua panduan, kemudian bagaimana cara membuat akun dan seterusnya sudah diupload pada laman impact.ub.ac.id download. Jadi jangan tunggu apalagi, silahkan segera buka laptop kalian, browsing, kemudian masuk ke dalam laman tersebut, dan silahkan pilih mitra dan segera berkonsultasi kepada Kaprodi. Oke. Selamat dan juga sukses untuk adik-adik calon peserta Magang Berdampak 2025. Terima kasih Mas Yudo dan Mbak Dea telah hadir ya untuk sharing pada podcast hari ini. Baik, saya Nur Laila pamit undur diri dari podcast hari ini. Salam Mapak Magang Berdampak. Sukses semuanya.